Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi bab 9, yaitu audit sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Dita Anggeliatul Fitri, NPM 076, lalu Sri Dila Pramesti, NPM 102, dan Clarissa Diazaisadila, NPM 185. Baik, yang pertama yaitu pengertian audit. Istilah pemeriksaan seringkali diidentikan dengan istilah audit, seperti halnya pemeriksaan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang berisikan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Dalam audit ada beberapa konsep yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, auditan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian, aktivitas-aktivitas, dan transaksi-transaksi, serta membuat asersi tentang penanggung-jawaban hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, auditor membandingkan asersi auditan terhadap kriteria yang ditetapkan dengan mengikuti proses-proses dan standar-standar audit yang sesuai dan melaporkan suatu pendapat atau pertimbangan lain berkenaan dengan hasil audit. Dan yang terakhir, pengguna memperoleh informasi dari auditan dalam hal asersi dan auditor dalam hal pendapat atau pertimbangan untuk digunakan dalam membuat evaluasi-evaluasi atau pengambilan keputusan berkenaan dengan pertanggungjawaban auditan. Selanjutnya, karakteristik audit sektor publik. Yang pertama, pelaksana audit sektor publik adalah lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Kedua, objek audit sektor publik merupakan entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, standar audit sektor publik yaitu standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Keempat, kepatuhan terhadap undang-undang merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Lalu tujuan audit sektor publik. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian jenis audit sektor publik. Yang pertama, audit keuangan. Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara benar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, audit kinerja. Yang dimaksud audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisien, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit serta meningkatkan akuntabilitas publik. Yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan audit dengan tujuan tertentu yaitu audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu ini dapat bersifat examination, review, atau prosedur yang disepakati. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Untuk materi yang berikutnya yaitu tentang standar audit. Standar audit adalah ukuran mutu berupa persyaratan minimum
yang harus dipenuhi seorang auditor, yang menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar audit keuangan negara disusun oleh BPK, yaitu berupa standar pemeriksaan keuangan negara atau yang disingkat dengan SPKN, yang merupakan revisi dari standar audit pemerintahan yang secara resmi dikeluarkan oleh BPK pada tanggal 19 April 2007. SPKN ini merupakan patokan untuk melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Maka SPKN ini berlaku untuk semua audit yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk materi yang berikutnya yaitu tentang auditor eksternal pemerintah. BPK adalah bentuk perwujudan dari Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, maka diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jenis pemeriksaan yang dapat dilaksanakan oleh BPK menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan SK BPK nomor 11 garing SK garing K garing 1993 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana BPK, Dewan dibantu pejabat sebagai pembantu utama Dewan yang terdiri atas Sekretariat Badan, yang kedua Inspektur Utama atau yang disingkat dengan IRUTAMA, yang terdiri atas IRUTAMA Renales, yaitu perencana, analisa, evaluasi, dan laporan, serta IRUTAMA Waninsus, yaitu intern dan khusus. Dan yang terakhir, Auditor Utama Keuangan Negara atau yang disingkat dengan Auditama Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugas, BPK memiliki 3 fungsi: fungsi operasional, yudikatif, serta rekomendasi. Fungsi operasional yaitu fungsi operasional yaitu melaksanakan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pelaksanaan APBN yang dilaksanakan oleh Auditama Keuangan Negara. Kemudian fungsi yudikatif yaitu melakukan peradilan kontabel dalam hal tuntutan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh IRUTAMA Waninsus. Kemudian yang terakhir, fungsi rekomendasi, yaitu memberi saran atau pertimbangan pemerintah berhubungan dengan keuangan negara yang dilaksanakan oleh IRUTAMA Renales. Menurut tujuannya, pemeriksaan BPK bertujuan untuk yang pertama, pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, pemeriksaan atas pengkhianatan dan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara. Dan yang terakhir, pemeriksaan atas efektivitas pencapaian tujuan. Untuk materi yang berikutnya yaitu tentang auditor internal pemerintah. Auditor internal pemerintah dikenal dengan aparat pengendalian intern pemerintah atau yang disebut dengan APIP, memiliki tujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Ruang lingkup pemeriksaan APIP ini adalah pemeriksaan operasional serta pemeriksaan komprehensif. Auditor internal pemerintah yang pertama yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat dengan BPKP. BPKP berkedudukan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fungsi BPKP dalam menjalankan tugas yaitu yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Kemudian yang kedua, perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang ketiga, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP. Yang keempat, pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Serta yang terakhir, penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandingan, perlengkapan, serta rumah tangga. Kemudian, auditor internal pemerintah yang kedua, yaitu Inspektorat Jenderal atau IJEN, Departemen Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Inspektorat Jenderal bertugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Itjen menyelenggarakan fungsi yang pertama, penyiapan, perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan, dan yang kedua, pemeriksaan, pengujian, penilaian, dan pengusutan terhadap kebenaran pelaksanaan tugas, pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur-unsur departemen. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan sistem dan prosedur serta teknis pelaksanaan pengawasan. Yang keempat, penyampaian hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta yang terakhir, pelaksanaan urusan administrasi Itjen. Hasil pemeriksaan Itjen atau unit pengawasan APND ini disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga yang membawakan proyek yang bersangkutan dengan tembusan, kemudian disampaikan kepada Kepala BPKP. Dan auditor internal pemerintah yang terakhir yaitu Badan Pengawasan Daerah. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka akan senantiasa diadakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, maka aparat pengawasan internal pemerintah di suatu daerah, yaitu daerah provinsi maupun kabupaten atau kota, dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah masing-masing. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah profesi auditor. Profesi auditor. Seiring dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan akan profesi akuntansi dan auditing sektor publik, IAI sebagai organisasi profesi akuntansi di Indonesia sejak tahun 2000 lalu telah membentuk kompartemen akuntan sektor publik atau KASP yang memiliki tujuan untuk mengembangkan profesi akuntan sektor publik yang di dalamnya terdapat pengembangan profesi auditing sektor publik. KASP bekerja sama dengan instansi dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan untuk mengembangkan kelengkapan profesi akuntansi sektor publik antara lain pembentukan standar akuntansi keuangan sektor publik, standar auditing, dan kode etik. Profesi akuntansi sektor publik saat ini mencakup pengembangan profesi auditing pada sektor keuangan negara atau pemerintahan. BPK dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab, keuangan negara BPK harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pelaksanaan pemeriksaan harus didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar tersebut disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar tersebut ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan. Selanjutnya adalah laporan audit. Laporan audit dapat didefinisikan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pekerjaan audit
dan temuan audit secara komprehensif yang diberikan oleh tim audit kepada organisasi audit. Laporan ini sangat penting diperhatikan agar bermanfaat bagi pengguna laporan audit. Peranan laporan audit. Selain sebagai ringkasan dari pekerjaan audit dan temuan audit, laporan audit juga merupakan dasar untuk membuat surat opini audit, rekomendasi, dan membuat keputusan audit. Peranan utama dari laporan audit adalah yang pertama, jalan utama bagi institusi untuk memahami informasi tentang proses audit. Tim audit harus menyerahkan laporan kepada institusi audit yang menugaskan pada saat audit selesai, sehingga institusi audit dapat memahami proses dan hasil dari audit yang dilakukan oleh tim audit tersebut. Yang kedua, dasar dalam membuat surat opini audit dan keputusan audit. Laporan audit mengevaluasi kewajaran, ketaatan, dan kinerja dari auditan dan memberikan opini dan rekomendasi berdasarkan temuan audit. Berdasarkan informasi tersebut, institusi audit membuat surat opini audit dan keputusan audit. Yang ketiga, dasar untuk mengumpulkan dan mengolah informasi audit. Laporan audit menyampaikan informasi dan masalah yang berhubungan dengan belanja dan pendapatan, serta kegiatan-kegiatan ekonomi yang relevan dari institusi atau proyek yang diaudit. Institusi audit dapat memproses lebih lanjut informasi yang penting dan masalah yang disajikan dalam laporan audit, dan melalui laporan audit ini, institusi audit dapat menyediakan informasi tentang isu-isu individual atau informasi yang terintegrasi kepada institusi pemerintah yang berhubungan lainnya, institusi audit di tingkat yang lebih tinggi, dan departemen yang berkompeten lainnya. Fungsi laporan audit. Laporan audit tertulis berfungsi untuk yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi terkait. Yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Pada setiap akhir pelaksanaan audit, auditor harus menyiapkan konsep laporan audit. Isi konsep laporan audit tersebut harus mudah dimengerti dan bebas dari penafsiran ganda, serta memenuhi standar pelaporan, yaitu yang pertama adalah lengkap. Laporan harus memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit, meningkatkan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan. Hal ini berarti bahwa laporan harus memasukkan informasi mengenai latar belakang permasalahan secara memadai. Data pendukung yang rinci tidak perlu dimasukkan kecuali apabila diperlukan untuk membuat penyajian laporan audit menjadi lebih meyakinkan. Yang kedua adalah akurat. Laporan harus menyajikan bukti yang benar dan menggambarkan temuan dengan tepat. Satu ketidakakuratan dalam laporan dapat menimbulkan keraguan atas validitas seluruh laporan dan dapat mengalihkan perhatian pembaca dari substansi laporan tersebut. Laporan harus memasukkan hanya informasi, temuan, dan simpulan yang didukung bukti kompeten dan relevan dalam KKP. Bukti yang dilaporkan harus mencerminkan kebenaran logis atas masalah yang dilaporkan. Yang ketiga adalah objektif. Laporan harus disajikan secara seimbang dalam isi dan nada. Ini berarti auditor harus menyajikan hasil audit secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan atau terlalu menekankan kinerja yang kurang. Nada laporan harus mendorong pengambil keputusan untuk bertindak atas dasar temuan dan rekomendasi dari auditor. Yang keempat adalah meyakinkan. Laporan audit harus menjawab tujuan audit,
pertemuan disajikan secara persuasif, dan kesimpulan serta rekomendasi disusun secara logis berdasarkan fakta yang disajikan. Laporan yang meyakinkan membuat pembaca mengakui validitas temuan, kewajaran simpulan, dan manfaat penerapan rekomendasi. Yang kelima adalah jelas. Laporan audit harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, hal itu harus didefinisikan dengan jelas. Penggunaan akronim diusahakan seminimal mungkin. Pengorganisasian materi laporan secara logis dan keakuratan serta ketepatan dalam menyatakan fakta dan dalam mengambil simpulan adalah penting untuk kejelasan dan pemahaman bagi pembaca laporan audit. Penggunaan judul, subjudul, dan kalimat topik secara efektif akan membuat laporan lebih mudah dibaca dan dipahami. Alat bantu visual seperti gambar, bagan, grafik, dan peta harus digunakan secara tepat untuk menjelaskan dan memberikan ringkasan materi yang rumit. Yang keenam adalah ringkas. Laporan audit harus disajikan secara ringkas, tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk mendukung pesan. Jika terlalu rinci, dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan mengurangi minat pembaca. Pengulangan yang tidak perlu juga harus dihindari. Tipe-tipe opini auditor. Tipe opini atau pendapat auditor yang dapat digunakan dalam laporan audit atas laporan keuangan adalah yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan auditan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit. Keadaan-keadaan tersebut antara lain meliputi pembatasan ruang lingkup audit atas bagian tertentu dalam laporan keuangan. Adanya hal-hal tertentu yang perlu ditekankan, adanya keadaan di mana suatu bagian dalam laporan keuangan auditan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi penyajian tersebut adalah lebih memadai dalam menyajikan informasi keuangan auditan. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan auditan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan auditan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan jika bukti audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Baik, begitulah presentasi yang dapat kami sampaikan saat ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan pada Google Slide yang sudah disediakan di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.